Horas menjua-jua Yahoo. Halo teman-teman, gimana kabar teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Ingat, pas kondisi pandemi sekarang ini, kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Oh iya, kenalin nih, kami mahasiswa PKN STAN lagi ada program kuliah kerja mahasiswa atau yang disingkat KKM. Kami dari kelompok KKM PBB 21 mau berbagi informasi tentang peraturan terkait tanah dan bangunan di Indonesia. Oh iya, kalau teman-teman ngecek di KBBI, tanah dan bangunan itu disebut juga sebagai properti ya. Jadi properti yang dimaksud dalam video ini adalah tanah dan bangunan, bukan properti rumah tangga, hehe. Teman-teman semua pasti punya rumah kan? Nah, kali ini kami mau berbagi informasi gimana sih caranya paham legalitas rumah sendiri dalam waktu 10 menit. Seiring meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, maka kebutuhan akan properti juga akan meningkat. Menurut hasil sensus penduduk tahun 2020, tercatat bahwa jumlah penduduk Indonesia sebesar 270,2 juta jiwa dengan luas daratan sebesar 1,9 juta kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi. Nah, kepadatan penduduk ini menjadi masalah karena orang-orang bakal butuh tanah untuk membangun rumah. Semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah, maka diperlukanlah aturan-aturan yang mengatur hal ini agar tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat. Sayangnya, masih banyak orang-orang yang abai terhadap peraturan-peraturan yang terkait properti, seperti tentang hak kepemilikan atas tanah yang tidak jelas, banyaknya bangunan yang didirikan tanpa izin, dan masih banyak bangunan yang didirikan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah yang berlaku setiap daerah. Nah, itulah mengapa pentingnya memahami hukum properti bagi masyarakat. Masih pada bingung kan? Yuk kita bahas bareng-bareng. Sebenarnya apa sih hukum properti itu? Kalau teman-teman lihat di KBBI, hukum properti merupakan harta berupa tanah dan bangunan, serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian tak terpisahkan. Sebelum lebih jauh, teman-teman harus tahu dulu nih, dasar hukum yang mengatur terkait properti, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan hak pakai atas tanah, dan peraturan daerah setempat. Dalam hal ini, kami menggunakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Kota Medan tahun 2015 sampai 2035. Yang pertama, kita bahas dulu tentang tanah ya teman-teman. Dalam hal kepemilikan atas tanah, terdapat beberapa hak atas tanah, yakni sertifikat hak milik. Merupakan hak turun-temurun yang terkuat dan terpenuh. Hanya warga negara Indonesia lah yang dapat mempunyai hak milik. For your information nih, hak milik adalah hak tertinggi yang dimiliki seseorang atas tanah. Jadi kalau kalian punya tanah dengan hak milik, kecil kemungkinan tuh terjadi sengketa. Hak guna usaha. Hak guna usaha merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. Kalau HGU habis, dapat diperpanjang kok selama 25 tahun lagi. Yang dapat mempunyai HGU adalah warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. Hak guna bangunan merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Kalau HGB habis, dapat diperpanjang kok selama 20 tahun lagi. HGB mirip seperti HGU. Yang dapat memilikinya adalah warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. Hak pakai merupakan hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara atau orang lain. Jangka waktu hak pakai paling lama adalah 25 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 20 tahun. Hak sewa merupakan hak untuk memanfaatkan tanah milik orang lain dengan membayar sejumlah uang sewa. Jangka waktu sewa sesuai dengan kesepakatan antara pemilik dan penyewa ya teman-teman.
Setelah teman-teman tahu tentang tanah, kemudian kita akan bahas tentang aturan terkait bangunan. Hal yang pertama dalam aturan terkait bangunan adalah bangunan tersebut harus sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah atau yang disingkat RT/RW. Jadi, apa sih RT/RW itu? Menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 2018, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, yang pertama diperhatikan dalam pembangunan rumah adalah zoning atau peruntukan dari wilayah tersebut. Pastikan peruntukannya adalah residensial ya. Kemudian, sebelum mendirikan bangunan, teman-teman juga harus mengurus surat izin mendirikan bangunan atau IMB ke Dinas Pekerjaan Umum setempat ya. IMB sendiri merupakan perizinan yang diberikan oleh kepala daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Aturan selanjutnya terkait bangunan adalah KDB, KLB, KDH yang termasuk dalam RT/RW sesuai dengan Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015. Koefisien dasar bangunan adalah angka persentase perbandingan antara seluruh dasar bangunan dan luas lahan. Sesuai dengan Perda Kota Medan, untuk perumahan dengan kepadatan sedang memiliki KDB sebesar 70%. Artinya, kalau teman-teman mau bangun rumah di Kota Medan, teman-teman hanya dapat membangun 70% saja dari lahan yang tersedia. Misalnya, lahan yang tersedia adalah 100 meter persegi, maka yang dapat dibangun sebagai bangunan hanya 70 meter persegi saja. Selanjutnya KLB dan ketinggian maksimum bangunan. Koefisien lantai bangunan merupakan angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan dan luas tanah. Sesuai dengan Perda Kota Medan, untuk perumahan dengan kepadatan sedang memiliki KLB sebesar 2,1 dengan ketinggian maksimum bangunan adalah 3 lantai. Artinya, kalau teman-teman punya tanah seluas 100 meter persegi, teman-teman bisa membangun rumah dengan total luas lantai 210 meter persegi dengan ketinggian maksimum 3 lantai. Koefisien dasar hijau adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka hijau di luar bangunan gedung dan luas tanah. Sesuai dengan Perda Kota Medan, untuk perumahan dengan kepadatan sedang memiliki KDH sebesar 15%. Artinya, kalau teman-teman punya tanah seluas 100 meter persegi, maka 15 meter perseginya dari tanah tersebut harus digunakan sebagai ruang terbuka hijau. Pembangunan rumah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001 yang kemudian sebagai peraturan pelaksana. Masing-masing daerah menetapkan peraturan terkait izin pembangunan di daerahnya. Sebagai contoh di Kota Medan, peraturan pelaksana yang terkait dengan IMB adalah Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan. Persyaratan administrasi IMB, yakni pengisian formulir surat permohonan IMB, fotokopi KTP yang masih berlaku, fotokopi SPPT dan pelunasan PBB tahun terakhir, fotokopi hak atas tanah yang telah dilegalisir, fotokopi sertifikat yang dilegalisir oleh BPN atau notaris, fotokopi akta jual beli, dan surat keterangan tidak ada sengketa. Persyaratan teknis IMB, yakni gambar rencana denah dan konstruksi bangunan. Berikut adalah alurnya. Yang pertama, dokumen yang telah ada diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum. Kemudian, pastikan bangunan teman-teman tidak melanggar peraturan yang terkait tata ruang yang berlaku ya, khususnya peraturan tata ruang di Kota Medan. Kemudian, permohonan teman-teman akan diproses paling lama 14 hari kerja. Teman-teman wajib membayar biaya retribusi terkait pengurusan IMB. Selanjutnya, tunggu sampai permohonan kalian selesai diproses ya. Nah, sekarang teman-teman semua udah tahu kan tentang peraturan-peraturan terkait properti? Jadi, kalau mau bangun rumah, ikuti aturan yang berlaku ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.